yuk kita semangat belajar tentang e-faktur. E-faktur. Nah, ya, sudah ke-spill ya. Sudah ke-spill ya. Jadi yang ya. Kaitannya ada aplikasi Downtime e-faktur ya pasti ya. Betul. Dan ini memang sudah dari minggu kemarin sih. Sudah mungkin dari awal bulan ya, dari awal bulan Juli sudah banyak kawan pajak yang bertanya atau menanyakan mengenai e-faktur karena memang ada peralihan penggunaan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada aplikasi e-faktur atau pembuatan faktur ya yang digunakan oleh Bapak Ibu kan pajak. Nah, apa sih yang perlu kita siapkan atau apa yang perlu diperhatikan untuk menggunakan aplikasi e-faktur yang baru? Oh ya, sebelumnya ini dari tanggal 12 Juli kemarin ini sudah sudah di launching ya. Sudah ada pengumuman. Iya, sudah ada informasi pengumuman dari kantor pusat bahwa sudah ada aplikasi e-faktur versi 4.0 yang sudah bisa di-download nih. Sudah bisa di-download. Mas Firman, tapi masih belum bisa digunakan sampai dengan tanggal 20 Juli nanti di pukul 19.01. 19.01. Iya. Jadi mulai tanggal 12 Juli ini sebenarnya sudah disediakan aplikasi Innova di web Innova. Ada aplikasi e-faktur versi 4.0 yang bisa diunduh melalui web Innova dan sudah bisa diunduh tapi belum bisa diinstal gitu ya Mas Firman ya. Seperti itu. Iya, karena kemarin dari pengumuman itu kan ada downtime-nya tanggal 20 mulai pukul 9 pagi sampai pukul 19. Nah, jadi sebenarnya kalau mau download e-faktur silakan, tapi belum bisa digunakan. Iya, jangan diinstal dulu jangan gitu diinstal ya Mas dulu, ya. betul. Jadi boleh nih mau disiapkan dulu, diunduh dulu aplikasinya, tapi nanti disimpan dulu ya, jangan sampai install atau boleh sih diinstal tapi belum bisa digunakan gitu. Betul. Ya Mas Firman ya. Gitu. Baik. Nah, di aplikasi e-faktur 4.0 ini sebenarnya apa sih yang baru nih Mas Firman? Oke, baik. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk 1 Juli kemarin dari sesuai amanat PMK ya, PMK 112 sebagaimana diubah dengan PMK 136 itu mulai 1 Juli wajib pajak untuk orang pribadi penduduk itu sudah bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Kemudian bagi wajib pajak badan ada NPWP 16 digit. Kemudian bagi wajib pajak cabang ya, badan cabang itu menggunakan NITKU ya, NITKU ya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Nah, kemarin sebelumnya juga sudah disampaikan hanya ada beberapa aplikasi saja ya, Mbak Rani ya. Masih ada 7 kalau nggak salah ya, Mas Firman. Dan di situ belum termasuk e-faktur. Nah, kan banyak juga yang bertanya-tanya, kapan nih e-fakturnya segera bisa menggunakan NPWP 16 digit. Ya. Nah, ini kemarin juga sudah di Peng 6 ya, Peng 06 tahun 2024. Kemudian juga ada rilis internal lagi tanggal 12 Juli tadi ya. E-faktur sudah mulai bisa diunduh. Ya. Namun bisa digunakan setelah downtime. Masih belum dipakai. Nah, nanti apa ini yang baru? Tentunya mengakomodir dari amanat PMK yaitu e-faktur 4.0 khususnya e-faktur desktop nanti juga bisa mencantumkan informasi NPWP 16 digit dan NITKU. Ya, nanti tentunya di profil PKP juga bisa di-upgrade, kemudian di lawan transaksi juga bisa melakukan menginput itu ya NPWP 16 digit. Nah, kemudian juga ini yang mungkin agak signifikan juga. Jadi nanti di aplikasi e-faktur biasanya kan wajib pajak juga bisa ya print SPT ya. Oh iya, betul. Nanti akan ada tambahan watermark di situ. Bahwa ada penambahan fitur ya. Jadi untuk SPT yang dicetak melalui aplikasi e-faktur nanti akan ada watermark bahwa ini hanya tampilan saja. Karena untuk pelaporan SPT masa BPN dilakukan di web e-faktur. Jadi untuk aplikasi e-faktur desktop ini ya tetap hanya sebagai perekam dan pengupload aja. Betul, ya Mas Firman ya. Perekam dan pengupload saja. Kemudian untuk posting SPT tetap dilakukan di web. Nah, sejalan dengan aplikasi e-faktur tersebut, web e-faktur dan web Innova juga mengalami perubahan, tapi minor. Tetap ada update-nya ya. Iya. Cuman tidak terlalu banyak atau nggak besar gitu ya Mas Firman ya. Hanya menambahkan informasi NPWP 16 digit dan NITKU saja. Gitu. Profilnya aja gitu Mbak Rani. Iya.
Nah, berarti itu nanti yang akan berubah nih ya, Mas Iya, Firman ya, akan yang berubah. baru di aplikasi versi 4.0 itu Betul. seperti itu. Nah, sekarang nih Mas Firman, kalau Hmm. kemarin udah ada atau sudah banyak yang berhasil download nih Mas Firman, itu sebenarnya cara ngupdate-nya gimana sih Mas Firman? Nah, cara ngupdate-nya nggak Atau beda jauh nih sebenarnya. kalau dulu kan kita cuman pakai patch aja ya. Iya. Nah, kalau ini mungkin ada perubahan atau gimana nih Mas Firman? Oke. Nah, kalau untuk e-faktur 4.0 ini tidak banyak perubahan, Mbak Nani. Jadi masih sama seperti sebelumnya. Oke. Dia hanya berupa patch update. Patch update juga sama ya. Sama. Jadi juga yang perlu diperhatikan, nah ini kan tanggal 19 ya, besok downtime. Besok sudah. Nah, mohon kawan pajak ini nanti sampai tanggal 19 ini backup dan DB-nya itu harap disimpan baik-baik gitu. Oke. Dijaga. Jadi cut off-nya nanti tanggal 19 ini, nanti setelah DB tanggal yang digunakan DB sampai yang dengan tanggal 19 ini. Nah, kemudian download e-faktur yang baru. Nah, setelah downtime jam 19.01 ya tanggal 20 besok, coba DB-nya itu nanti tinggal ditempel saja di aplikasi e-fakturnya. Ditempel di aplikasi yang versi 4.0 iya, itu. Berarti nanti aplikasi versi yang 4.0 itu sama ya, kayak folder e-tax invoice sama dengan yang sebelumnya ya berarti ya Mas sama dengan folder ya? sebelumnya. Juga untuk mengantisipasi gagal update ya, semoga nggak gagal ya. Jadi jangan menghapus dulu aplikasi yang lama. Oh, pokoknya yang lama jangan diapa-apain ya? Jangan diapa-apain. Copy aja database dan backupnya ke hasil ekstrak e-faktur 4.0 yang baru. Nah, seperti itu. Nanti tinggal jalankan e-tax invoice.exe-nya saja. Oke. Berarti jangan sampai, yang perlu diperhatikan nih ya Mas ya, jangan sampai aplikasi e-faktur 4.0-nya itu menimpa aplikasi yang lama gitu ya Mas Firman ya. Berbeda ya, berbeda tempat dulu ya. Jadi kalau bisa dibedakan ya. Iya. Untuk yang lama itu sudah ada tempatnya sendiri, terus yang baru juga dibedakan di tempat sendiri gitu ya. Misalkan yang lama dikasih e-faktur 3.2, nanti bikin folder lagi e-faktur 4.0 seperti itu. Oke, jadi biar ya itu tadi biar data yang lama nggak ketimpa ya. Nggak ketimpa seperti itu. Nah, kalau untuk downtime nih Mas Firman nih, kita kan dari tadi bilang ada downtime ya. Itu sebenarnya di downtime itu kita nggak boleh ngapain nih Mas Firman nih? Atau kita tetap aja transaksi, bikin faktur, rekam faktur, upload gitu boleh? Atau gimana nih Mas Firman? Kalau bisa, ya jangan ngapa-ngapain. Khusus untuk aplikasi faktur ya. Jadi di dulu gitu ya? Jadi downtime yang dari pukul 9 sampai 19 itu semua kegiatan, maksudnya service e-faktur ya itu nggak bisa Mbak Rani. Seperti upload, kemudian nanti yang kaitannya dengan server ya, upload faktur, kemudian web e-faktur, mau posting Enova, mau atau posting SPT, gitu ya? Mau lapor, terus kemudian mau minta nomor seri ya di Enova itu nggak bisa semuanya selama masa downtime itu. Jadi untuk persiapan peralihan ke e-faktur 4.0 ini memang banyak yang istilahnya harus disiapkan. Iya, berarti sebelum waktu downtime, sebelum jam tanggal 20 besok jam 9 itu kalau ada hal yang mendesak atau faktur yang mendesak harus segera diterbitkan, silahkan diterbitkan sebelum downtime itu ya. Kalau bisa. Sebelum downtime itu tadi. Nah, kemudian nanti yang ini juga ada tambahan lagi terkait identitas nih Mbak Nani. Jadi kan tadi setelah update ya, setelah update e-faktur ya dibuka aja seperti biasa karena login dan passwordnya mengikuti database yang versi 3.2 kalau sukses. Nah, setelah sukses login menggunakan informasi login sebelumnya, kemudian jangan lupa untuk refresh atau sinkronisasi profil PKP. Jadi setelah kita berhasil download, update, kemudian DB-nya yang lama udah dipindah nih ya. Udah dipindah. Nah, jangan lupa untuk refresh atau sinkronisasi profil PKP dengan server DJP. Nanti ada. Itu menunya di mana tuh, Mas Firman? Menunya nanti ada di menu manajemen upload ya. Iya, mungkin Bapak Ibu udah lebih familiar ya. Sudah. Manajemen upload, profil PKP, nanti di situ akan ada muncul informasi nama wajib pajak, NPWP 15, NPWP 16. Kemudian untuk informasi yang lain seperti nomor telepon, kemudian fax, nama penanda tangan itu kalau bisa
diisi semua. Harus diisi ya. Diisi semua. Jangan kalau bisa nih Mas Firman. Oh iya, sorry. Harus diisi semua. Jangan ada yang kosong. Iya, Jangan ada yang betul. kosong. Karena itu merupakan datanya tuh nanti nyambung pada saat Bapak Ibu Bukan Pajak akan melakukan posting di web e-faktur ya, Iya. untuk pelaporan SPT. Jadi nanti data yang ada di situ akan muncul di, kalau nggak salah, di induk SPT di atasnya SPT. Itu ya. Jadi kalau itunya masih identitasnya masih ada yang belum lengkap, nanti otomatis Bapak Ibu Bukan Pajak nggak bisa posting. Nggak bisa posting. Iya, jadi itu ya tadi ya, harus sudah update-nya ya. Harus melakukan sinkronisasi profil. Betul ya. Kemudian habis kita download, habis kita backup database, kemudian sudah berhasil update, kemudian sinkronisasi identitasnya. Nah, kemudian sebenarnya yang di e-faktur 4.0 ini ada tampilan atau mungkin tampilan yang baru di e-faktur 4.0 ini apa nih Mas Firman? Baik. Jadi untuk pasti ini juga banyak yang tanya-tanya nih, karena bagaimana nih saya waktu merekam faktur ini, apakah harus memasukkan 16 digit harus lengkap seperti apa? Nah, jadi nanti ya Bapak Ibu Bukan Pajak di menu rekam faktur nanti sistem akan melakukan validasi secara otomatis. Apabila wajib pajak lawan transaksi kemudian memberikan misalkan memberikan nomor NIK, kawan pajak menginput di menu faktur pajak keluaran tersebut, nanti akan ada menu validasi apakah NIK tersebut valid atau tidak. Ya, jadi seperti bedanya itu seperti e-bupot kemarin Mbak Rani. Jadi nanti begitu kita masukkan lawan transaksi, pihak yang dipotong harus validasi dulu. Ada menu validasi. Apabila sudah sesuai, maka bisa datanya dilanjut langsung otomatis keluar ya. Otomatis keluar. Jadi itu dengan catatan lawan transaksi sudah pemadanan. Nah, itu yang penting nih, pemadanan. Nah, kembali lagi ke pemadanan. Betapa begitu pentingnya pemadanan ini ya Mas Firman pemadanan di NPWP. Karena kedepannya semua aplikasi perpajakan identitasnya ya menggunakan, kalau untuk identitas NIK ini ya harus NIK yang sudah dipadankan dulu ya. Betul. Agar bisa data-datanya itu bisa masuk atau sinkron dengan data yang ada di DJP. Akan menjadi PR apabila lawan transaksi itu belum pemadanan. Nah, ini sulit ini. Nah, kalau belum nanti mungkin coba pertama bisa dikomunikasikan dulu ya ke lawan transaksi, minta data NIK yang terbaru. Biasanya KTP lah seperti itu. Ya. Atau kalau misalkan sudah minta KTP, ternyata tapi masih nggak bisa. Nah, kita bisa membantu ya, nanti ke kawan pajak bisa berkonsultasi ke KPP nanti ini sebenarnya data NIK lawan transaksi ini yang masih nggak cocok ya. Umumnya itu di nama Mbak Rani. Jadi seperti ada petiknya misalkan seperti ada itu. Titiknya, ada titiknya. Disingkat apa enggak, nah itu gitu yang ya. Validasinya ya. Harus sesuai dengan data Dukcapil. Harus sama persis karena validasi ini kita langsung ngambil data dari Dukcapil ya. Jadi kalau data misalnya kan di IKTP atau data NIK yang diterima Bapak Ibu Bukan Pajak tidak sama dengan data yang ada di Dukcapil, ya otomatis pasti nggak akan bisa sinkron. Kemudian juga ada yang baru ini di aplikasi e-faktur masih bisa mengakomodir NPWP 00. Tapi masih bisa nih, masih bisa, tapi nah ada tapinya. Ada tapinya ya. Tapinya khusus untuk warga negara asing. Untuk subjek pajak luar negeri ya, Mas Firman ya. Jadi memasukkan nomor paspor, boleh NPWP-nya nanti diisi 00. Gitu ya. Kalau ini saya lihat di chat ya Mas Firman ya, kayaknya rame karena memang temanya yang lagi happening ya. Kita bahas dulu nih, mungkin kayaknya masih ada beberapa yang perlu dijelaskan. Oke, berarti di hold dulu ya untuk yang bertanya di kolom komentar. Nah, mungkin nanti dari terkait tampilan faktur tadi juga sudah kita bahas, kemudian bagaimana cara merekamnya. Nah, nanti kuncinya jadi juga sudah diulang-ulang ya. Pemadanan terutama untuk wajib pajak orang pribadi. Betul. Ya. Oh iya, tambah lagi Mbak Rani ya, tadi pemadanan itu juga penting. Ini misalkan wajib pajak orang pribadi yang sudah berstatus PKP. Oke. Jadi misalkan saya sebagai pembeli
Sudah PKP? Sudah PKP, tapi belum pemadanan. Nah, faktur yang saya terima sebagai faktur pajak masukan itu nanti tidak akan muncul di pre-populated saya. Tidak bisa saya kreditkan. Karena nicknya belum ada. Karena nicknya belum saya padankan. Belum dipadankan. Seperti Jadi itu. Harus mengentri manual ya Mas Firman ya. Itu pun kalau ingat, oh iya saya punya PM ya. Itu yang agak sulit. Iya, jadi kan agak merugikan ya, karena tidak bisa langsung otomatis muncul di pre-populated pajak masukan bagi pembeli. Bagi pembeli seperti itu. Kemudian ini juga tambahan lagi yang gini Mbak Rani, mungkin terkait wajib pajak cabang. Oh iya, yang cabang gimana nih Mas Firman? Kan nggak punya NPWP 16 digit nih. Punyanya kan NIT-KU ya. NIT-KU. Jadi untuk wajib pajak cabang ini memang tidak ada perubahan peraturan Mbak Nani. Masih sama dengan sebelumnya ya. Berarti nanti yang diisi di identitas fakturnya kita isi apa nih Mas Firman? Kalau untuk wajib pajak cabang yang tidak pemusatan nih. Oh, yang tidak pemusatan. Ada bedanya pemusatan dan tidak pemusatan. Nah, kalau pemusatan sudah jelas ya pakai NPWP pusatnya. Kalau untuk cabang yang belum pemusatan ya nanti diisi NIT-KU. Oh, pakai NIT-KU. Ya, dan NPWP 15 juga masih bisa masih ya. Bisa. Ya, sesuai di PEng 6 ya. Iya, betul. Kemarin kan memang sudah dijelaskan kalau NPWP 15 digit ini masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember. Ya, Mas 31 Desember 2024. Dalam hal administrasi pihak lain belum dapat mengakomodir NPWP 16. Seperti itu. Cuman nanti akhirnya tampilan di fakturnya juga ya jangan kaget. Iya, jangan kaget juga. Jadi banyak. Jadi banyak nanti muncul NPWP 15, NPWP 16, ada NIT-KU. Iya, ada nomor paspor juga. Ada nomor ya, paspor juga ya. Nanti jadi agak panjang. Iya, fakturnya jadi panjang. Terus kemudian apalagi nih Mas Firman yang perlu kita sampaikan ke Bapak Ibu Kawan Pajak terkait mungkin ini nih Mas Firman. Kemarin ada Bapak Ibu Kawan Pajak yang bertanya, kalau untuk referensi lawan transaksi ini gimana Bu Rani? Apakah nanti setelah kita update itu nanti data-datanya akan langsung tersinkronisasi menjadi NPWP 16 digit gitu. Kalau dari penjelasan kantor pusat kemarin ya, untuk data lawan transaksi yang ada di referensi nih ya Mas Firman, itu tidak otomatis akan terupdate. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang mau mengupdate identitas lawan transaksinya menjadi NPWP 16 digit, silakan dilakukan secara manual dulu ya Mas Firman ya. Atau misalkan tidak diupdate juga nggak apa-apa, karena NPWP 15 digitnya toh juga masih bisa. Nanti waktu dimasukkan NPWP 15 akan ada validasi tadi, validasi lawan transaksi. Iya. Dan apa namanya, untuk faktur pajaknya juga tetap sah ya Mas Firman ya, meskipun untuk identitasnya memakai NPWP 15 digit. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Nah ini juga kemarin juga ada yang sudah nyoba nih kayak Mbak Rani. Jadi udah ada yang nyoba. Jadi kemarin waktu saya lupa hari apa ya, Rabu atau Kamis itu sudah ada yang download, ada yang download aplikasinya, rupanya langsung dijalankan. Nah, rupanya langsung dijalankan terdepan. Saya mau jadi yang pertama ini menggunakan 4.0 ya. Merajin ini Bapak Ibu kan pajaknya ya. Itu muncul nih, jadi muncul error Mbak Rani, tax service berapa ya. Jadi kalau muncul error seperti itu memang ya karena servernya belum dibuka 4.0 gitu. Begitupun sebaliknya nanti setelah downtime selesai, misalkan tanggal 21 ya, aplikasi e-faktur 4.0 sudah bisa digunakan, tapi Bapak Ibu kawan pajak, loh saya kayaknya mau buka aplikasi yang lama. Nah itu, waduh masih bisa nggak ini Mas Firman? Nah itu masih bisa Mbak Rani. Oh masih bisa? Masih bisa, tapi jangan connect internet. Oke, internetnya harus dimatiin dulu. Internetnya harus dimatikan dulu. Supaya tidak connect ke server yang di kantor pusat ya. Karena nanti waktu internet dinyalakan, kemudian nggak sengaja nih kepencet upload, nah nanti muncul error juga. Iya. Jadi karena jangan yang versi 3.2 memang sudah ditutup. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu kawan pajak, mohon disesuaikan dengan timelinenya ya. Disesuaikan jadwalnya itu tadi ya. Pokoknya sebelum jam 19.01 jangan dipakai dulu. Jangan dipakai dulu. Nanti setelah 19.01 pakai yang 4.0. Harus pakai yang 4.0. Tapi tetap masih bisa buka yang lama. Cuman hanya lihat-lihat saja lah. Lihat aja. Terus jangan connect internet. Jangan connect internet. Ya. Kemudian juga untuk faktur nih, faktur yang lama apakah saya harus ganti nih Mbak Rani? Nah seperti itu ya, banyak pertanyaan nih. Kan
saya sudah terbitkan faktur, kemudian sudah pakai NBP 15 nih. Terus ini ada update jadi 4.0 harus jadi pakai 16 digit. Apakah perlu diganti? Nggak perlu ya, kawan pajak, nggak masalah. Nggak apa-apa. Tetap valid, tetap sah ya. Tetap untuk sah. faktur yang sudah diterbitkan dengan 3.2 sebelum 20 Juli ini sebelum masih boleh digunakan. Itu aja. Oke, nah kemudian juga kita baca komen boleh nih nggak nih Mas Firman? Baca komen udah banyak nih. Siap nih, Mbak Rani. Oh, ini ada yang sebentar dari atas ya. Saya baca dari atas. Selamat pagi. Nah, ini menyapa Mbak Rani nih kayaknya. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Mana ya? Oh, ini Pak, berarti DBI faktur 3.2 kami backup dulu ya Pak ya? Betul sekali, tadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan, di e-faktur itu sebenarnya otomatis membackup Mbak Rani. Folder backup itu ya, di folder e-tax invoice kan ada folder backup ya? Iya, itu dicek aja tanggal yang paling terakhir, kemudian nanti itu tadi copy ya, jangan di-cut. Saya sarankan taruh dan waktu ngopi aplikasinya jangan pas nyala jangan pas nyala, betul. Jadi pas aplikasinya tidak digunakan, nah barulah cukup di copy aja kok ya Mas Firman ya. Copy aja, copy paste nanti dari faktur 3.2 ke 4.0. Jadi yang di copy folder DB ya Mas Firman ya. Folder DB. Folder yang ada tulisannya DB atau yang di folder backup yang di tanggal paling baru ya. Tanggal paling baru dengan file size yang paling gede biasanya seperti ya. Itu karena sudah akumulasi. Seperti itu nanti disimpan dulu. Ini juga sama dengan pertanyaannya tadi ya dari saudara Raka. Cara backupnya cuma copy aja, betul, terus tempel di 4.0. Oh, ini kalau nempel itu nanti pada saat mau update ya? Iya. Jadi gini aja, di copy dipindah ke folder lain, nanti kalau mau update baru dipindah ke folder 4.0. Jadi biar punya backup gitu ya Mas Firman ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Wiwin WSA. Kalau saya buat faktur tanggal 19 hari ini dengan format NPWP 16 digit atau NITKU, tapi saya impor ke e-faktur tanggal 22, apa bisa? Sepertinya berarti belum bisa. Belum bisa. Karena yang aplikasi yang existing 3.2 belum bisa mengakomodir yang 16 digit. Ya, jadi sabar. Enggak apa-apa. Jadi diinput dulu mungkin ya, mungkin kita seperti belum ini. Singgung gimana? Fitur impor nih Mas Firman. Fitur impor. Oke. Ada yang nyinggung impor. Impor faktur ya? Oke. Impor faktur ini sebenarnya juga belum kita singgung sih yang apa yang baru di ini ya. Apa yang baru. Oke, nanti untuk yang di sebenarnya 4.0 ini tetap masih bisa impor ya Mas Firman ya. Masih bisa. Dan formatnya kabar gembiranya nih ya, formatnya nggak berubah. Jadi Bapak Ibu kan pajak bisa menggunakan format impor yang lama. Nanti digunakan untuk impor di aplikasi e-faktur 4.0 yang baru. Dan ini semuanya juga mengakomodir semua dokumen ya, terkait faktur PK, faktur PM, kemudian dokumen lain ya, dan retur. Ini juga retur. Nah, ini yang menarik nih Mbak Rani, kalau retur ada update, istilahnya update mayor nih di aplikasi 4.0. Yang selama ini kita tunggu-tunggu. Yang selama ini Mas Firman ya. Ditunggu-tunggu Bapak Ibu kan pajak juga mungkin. Jadi di faktur 4.0 ini tadi juga menyinggung retur nih kebetulan. Jadi kalau wajib pajak melakukan menerima ya, misalkan posisi saya sebagai penjual, saya menerima retur dari pembeli. Kemudian retur itu batal, returnya nggak jadi, salah mungkin ya, atau salah rekam atau bagaimana. Nah, saldo, selama ini kan saldonya sering itu ya, tidak kembali lagi, nyangkut. Nah, seperti itu. Nah, ini bug fixing yang mayor ini sudah diperbaiki oleh tim IT kantor pusat, bahwa apabila terjadi batal retur nanti saldonya sudah otomatis balik lagi. Nggak perlu ngirim-ngirim DB lagi ke KPP. Iya, harus ngirim DB-nya dibenerin, habis itu dibalikin lagi. Sekarang udah besok ya. Besok udah tidak perlu lagi seperti itu. Kemudian juga update yang update mayornya terkait faktur 05. Oh, betul ya. Faktur 05. Kalau sebelumnya di faktur desktop ini kan bisa nih ya terbitkan faktur 05 ya, tapi dia tidak DPP-nya nggak langsung masuk, tidak tergenerate ke SPT. Nah, ini nanti sudah masuk.
di e-faktur. Ya, sudah ada perbaikan itu ya. Jadi nggak perlu ngentri manual, nambahin jumlahin sendiri. Nambahin jumlah ya. sendiri. Sekarang insya Allah sudah otomatis langsung masuk ke induknya. Terus apa lagi nih Mas Firman? Kemudian juga ada tambahan terkait setoran PPN kegiatan membangun sendiri, Mbak Rani. PPN KMS. Ya, itu juga bisa input dokumen lain ya, berupa surat setoran pajak itu tadi. Kemudian selain itu untuk referensi barang dan jasa, kemarin juga infonya banyak yang waktu input referensi itu tarif PPN-nya masih 10%. Nah, sekarang sudah diperbaiki 11%. Dan yang terakhir juga tarif retur juga pada faktur. Kemarin juga manual, nah sekarang sudah 11% ya Mas ya. Itu. Kemarin masih kita hitung sendiri. Masih dihitung sendiri. Sekarang sudah otomatis 11%. Apalagi nih Mas Firman? Udah ya? Kemudian apalagi yang Mbak Irani ya? Kalau untuk kita format cetakan lagi ya. Oke, sambil saya cek ini yang kira-kira perlu dijelaskan. Ya. Ini tadi berarti impor ke e-faktur tanggal 22 ya. Ya kalau pokoknya kalau untuk NPWP 16 digit, identitas yang baru ini baru bisa dipakai di 4.0. Iya, betul. Kalau yang pakai KTP gimana ya? Maksudnya pakai NIK gitu ya? Bisa. Dengan syarat untuk NIK-nya itu sudah benar-benar sudah padan ya, sudah dipadankan. Jadi untuk lawan transaksinya bisa diinformasikan tolong ya kalau yang pakai NIK sudah dipadankan dulu. Iya. Kemarin juga ada informasi seperti ini mungkin Mbak Rani. Jadi biasanya kan ini hampir sejalan ya e-faktur sama e-bupot. Betul. Nah, di e-bupot kan sudah mengakomodir yang NIK ya. Nah, itu ada semacam ada pikiran seperti ini. Saya gimana ya kalau yang NIK yang di e-bupot itu saya pakai juga di e-faktur. Nah, ini sudah bisa. Kan di e-bupot sudah valid. Ya, berarti harusnya sih sama aja ya, karena servernya juga sama. Betul, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah NIK-nya yang belum valid tadi ya. Iya, betul. Jadi kembali kita ingatkan guys, jangan lupa untuk melakukan pemadanan, itu pentingnya. Ini misalnya gimana? Kalau yang pakai KTP gimana ya? Nah, itu tadi ya, itu yang kita jelaskan. Ini gitu, kalau pembelinya pakai KTP, enggak masalah. Asal sudah padan itu tadi. Sudah padan. Kalau pembelian cash gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Masih seperti mekanisme normal sebelumnya. Biasa. Jadi aturan terkait itu belum berubah ya, Mbak Rani ya. Masih tetap pakai PR03 untuk faktur pajak ya. Pakai faktur pajak 00 sudah tidak bisa ya kalau cash, berarti harus ke Gubeng langsung. Nah, penjualan ini maksudnya ya. Eceran nih, penjualan eceran. Masih sama sih peraturannya dengan PR03 ya. Jadi kalau untuk konsumen dengan karakteristik konsumen akhir, jadi itu boleh pakai faktur pajak di Gunggung. Tidak lengkap, faktur pajak tidak lengkap, nanti masuknya di Gunggung. Ya, masih sama ya? Masih sama kok. Aturannya masih sama. Kalau penjualannya langsung ke konsumen akhir. Kemudian terkait NPWP masih 15 digit, apakah masih bisa digunakan Mas Firman di e-faktur 4.0? Masih bisa ya, tadi masih untuk cabang ya, wajib pajak cabang yang tidak melakukan pengusatan di tampilan e-fakturnya nanti NPWP 15 dan NIT-KU. Ya, sebenarnya di aplikasi e-faktur 4.0 ini tuh masih tetap bisa memfasilitasi NPWP 15 digit, cuma dia juga menambah ya gini ya Mas Firman ya. Jadi dia tuh nambah memfasilitasi NPWP 16 sama juga 15. 15. Sistem tetap akan melakukan validasi. Jadi nanti waktu misalkan Bapak Ibu input yang 15 ada menu validasi. Kalau dia sudah sudah ada NPWP 16, nanti di fakturnya juga muncul NPWP 16-nya. Ya. Gitu. Masih bisa. Berarti ini harus sinkron dulu dengan Dukcapil, betul. Seperti di e-bupot 21 ya, betul sekali. Skema impor CSV faktur keluaran, apakah ada perbedaan? Tidak ada, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Kemudian izin tanya, kalau lawan transaksi bukan PKP dan tidak punya NPWP, hanya pakai NIK saja, apakah bisa? Bisa, tidak masalah. Cuman PR-nya itu tadi sih, kalau misalkan NIK-nya sudah sesuai dengan Dukcapil, tidak masalah. Tapi kalau NIK-nya tidak sesuai data dengan Dukcapil, ya mungkin agak effort ya. Ya, harus disesuaikan dulu. Harus disesuaikan dulu. Mungkin tadi namanya disingkat, terus ada tanda petik dan lain sebagainya. Itu harus sama persis dengan data Dukcapil.
Ya, nanti bisa seperti tadi yang Mas Firman bilang, bisa dikonfirm lagi ya kelawan transaksinya, atau kalau masih memang nggak valid, nanti bisa konfirm ke KPP terdaftar. Nanti biar dicek oleh petugasnya ya. Iya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Nur Halimah. Di faktur 4.0 nanti apakah masih bisa input dan upload faktur tanggal 1 sampai 19 Juli atau harus diinput dan upload di faktur yang lama? Ya, masih berarti kalau pokoknya sebelum tanggal 20 itu pakainya yang 3.2 ya, Bapak Ibu kan pajak. Jadi cut off-nya nih tanggal 20 besok jam 19.01 ya. Tapi ini mungkin maksudnya gini Mbak Rani, misalkan diinput lagi gitu maksudnya misalkan ketinggalan nih saya karena akun pajak ini banyak, mungkin transaksinya banyak ya. Jadi sekarang tanggal 19 ini baru selesai tanggal 10 Juli kemarin. Nah, kemudian input faktur di 4.0 apakah masih atau harus diinput dan upload di faktur lama? Nggak apa-apa, pakai yang 4.0. Diinput dulu nggak apa-apa, diinput dulu belum approve. Nah, nanti pada saat update, nah itu tadi silakan disesuaikan apakah database yang lama dengan setelah update itu isinya sama seperti itu. Jadi pastikan DB-nya itu DB yang nggak korup, DB yang masih berfungsi dengan baik ya, agar Ibu bisa melakukan upload di versi yang 4.0, walaupun mungkin rekamnya di aplikasi lama ya, di 2.2. Yang penting itu servisnya itu tadi Mbak Rani. Jadi kalau sebelum downtime itu yang diakui server adalah e-faktur 3.2. Setelah downtime yang diakui server adalah e-faktur 4.0. Ya. Itu sih kuncinya di situ. Kuncinya pokoknya setelah downtime jangan upload pakai yang 3.2. Karena juga pasti akan error ya. Pasti akan error. Pasti akan gagal karena sudah di-close. Karena sudah di-close. Ya, untuk 3.2 sekarang masih bisa upload. Iya, masih sampai besok. Bisa. Sampai besok jam sebelum downtime ya, aduh susah sekali ngomong downtime ya. Error gitu aja sih sebenarnya. Ini ada yang nanya nih Mas Firman, masih bisa pakai NPWP 000 apa enggak ya? Bisa, khusus untuk subjek pajak luar negeri. Ya. Kalau untuk wajib subjek pajak dalam negeri itu memakai NIK ya, atau NPWP bagi wajib pajak badan ya. Kecuali kalau untuk memang langsung ke konsumen akhir tadi, nggak apa-apa pakai faktur pajak digunggung. Apakah data lama tidak menimpa? Data lama? Oh enggak, ya jangan ditimpa. Bedakan bedakan tempatnya ya. Jadi mungkin yang saran saya adalah jadikan folder yang berbeda. Faktur 3.2 misalkan di folder mana, faktur 4.0 di folder mana. Ya pokoknya dipisahin, jangan sampai nimpa ya. Karena kalau DB-nya udah hilang, aduh. Ya. Itu yang harus kita hindari ya Bapak Ibu pajak jangan sampai seperti itu ya. Jadi di awal kita mitigasi dulu, jangan sampai terjadi seperti itulah. Jadi kalau bisa backupnya disendirikan, lokasinya disendirikan juga. Atau mungkin Bapak Ibu pajak mau backup di beberapa perangkat yang berbeda, biasanya gitu sih ya, nggak masalah. Itu sebenarnya ya sebagaimana isu terakhir ya Mbak Rani yang isu keamanan data ya. Itu kan kita juga harus aware lah terkait dokumen kita pribadi, kemudian kalau apalagi pekerjaan ya kalau hilang kan sulit sekali harus untuk recovery-nya. Copy DP-nya langsung ke 4.0 apa bisa? Ya, bisa. Caranya seperti itu memang ya. Ada pertanyaan baru lagi dari Bu atau Pak ini. Pak Christine Susanto. Kalau sudah buat faktur jual dengan NPWP 15 digit dan baru akan upload setelah tanggal 20 apa bisa? Bisa. Uploadnya di versi 4 ya. Setelah downtime itu. Nanti yang di backup folder nanti yang di backup folder DB apa folder e-text nih Mas Firman? Kalau bisa yang folder DB. Folder DB aja. Folder DB aja. Backup itu sebenarnya juga penting, tapi kalau bisa intinya jangan di-cut dulu ya. Kan kalau di PC ada cut, ada copy. Jangan cut ya, copy aja dulu. Jadi biar masih ada biar masih asalnya. Jika nick dan nama ada kesalahan penulisan, apakah masih bisa upload? Tentunya nggak bisa. Nantinya akan nggak bisa karena untuk nick itu ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan harus sama dengan data yang ada di Dukcapil. Iya, kalau untuk nick ya. Kalau untuk yang sudah pemadanan ya mungkin salah-salah digit aja itu nanti nggak masalah, nanti bisa dibantu cek. Ya.
Kalau lawan transaksi belum pemadanan NIK, apakah masih bisa pakai NPWP yang lama? Untuk saat ini sebenarnya sih masih bisa. Cuman untuk kedepannya, karena kita kan mengantisipasi ya, takutnya kan nanti tiba-tiba NPWP 15-nya udah di cut off nih, udah nggak bisa lagi. Nah, sebaiknya sudah diminta untuk melakukan pemadanan NIK saja. Resikonya tadi ya seperti yang kita sampaikan ya Mbak Rani ya, kalau untuk pembelinya itu OP, orang pribadi, PKP ya, apalagi sudah berstatus PKP tapi belum pemadanan, nah tadi maka tidak dapat mengklaim pajak masukan. Iya. Tadi resikonya seperti tidak itu. Akan muncul otomatis di pre-populated-nya. Oke, kemudian ini Bu Indri Yuniati nih, Mbak Rani. Saat pakai paste ke versi 4.0 ini, posisi komputernya koneksi internet enggak ya? Lalu saat kita copy DB di sistem 3.0 ini kan kita copy yang terakhir. Tapi apakah boleh yang tidak dipakai itu kita delete? Oh ya. Jadi kalau untuk pada saat ini copy aja ya. Kalau untuk copy dari DB lama ke 4.0 nggak usah connect internet pun tidak apa-apa. Karena sebenarnya koneksi internet itu hanya dibutuhkan pada saat upload ya Mas Firman ya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus connect internet. Yang jelas sih yang penting e-fakturnya jangan pas dibuka. Betul, jangan dibuka. Jadi pastikan semua aplikasi yang tertutup. Baru copy database dari aplikasi 3.2 ke 4.0. Tapi kemudian apakah boleh yang tidak dipakai itu kita delete? Nah, ini kita kembalikan lagi sebenarnya ke pembukaan pajak. Kalau sudah sukses, sudah yakin, jadi sukses, kalau saran saya sudah sih punya backup yang benar-benar valid. Saran saya sih pastikan dulu ya setelah 4.0 ini berhasil diupdate dan data-datanya sama dengan yang sebelumnya, nah itu monggo, sebenarnya tidak masalah. Tapi antisipasi untuk saran saya pribadi jangan dulu lah, mungkin ditunggu dulu stabil dulu lah. Kalau sudah stabil, misalkan sudah berapa bulan nggak ada masalah, yang lama boleh di-delete seperti itu. Oke, terus kemudian ada lagi dari Ibu Manisa 12321. Kalau customer ada transaksi pembelian, kita terbitkan faktur pajaknya pakai NIK, tapi customer tersebut tidak melakukan pemadanan, itu foto pajak sah nggak ya? Itu tadi, kalau misalkan NIK-nya belum padan, nanti pada saat validasi, pada saat Bapak Ibu kan pajak membuat faktur, itu nanti validasinya pasti akan gagal. Nah, fakturnya tidak bisa terbit. Nah, jadi solusinya seperti apa? Ya harus dilakukan pemadanan NIK terlebih dahulu. Atau kalau memang waktunya sudah mepet nih Mas Firman, harus segera terbit nih fakturnya, ya kita pakai yang NPWP 15 digit dulu masih diperbolehkan, masih bisa. Sebenarnya bukan berarti faktur pajaknya tidak sah. Jadi nggak bisa terbit. Sah atau tidaknya itu memang sudah melalui approval system, Mbak ya. Kalau sudah upload berhasil, approval sukses, itu sudah anggapannya sudah sah. Sudah sah. Sorry saya baru join, apakah hari ini sudah bisa download patch 4.0? Sudah bisa. Sudah. Untuk download sudah bisa. Untuk patch 4.0 ini langsung masuk ke laman Innova ya, bagian depan ya. Di pengumuman kalau nggak salah ya Mas Firman ya. efaktur.pajak.go.id, di bagian pengumuman itu ada unduh aplikasi e-faktur 4.0 di sini. Ya, dan juga ada bukunya ya kalau nggak salah ya. Itu lebih lengkap itu nanti. Sudah dijelaskan dalam buku itu, sudah rinci sih sebenarnya detail bagaimana cara untuk melakukan update ke 4.0 dari yang untuk wajib pajak yang PKP baru, untuk wajib PKP lama itu sudah ada di situ semua. Tapi lumayan ya. Lumayan. 100 berapa? 130 30-an halaman ya. Masih banyak nih Mbak Rani nih. Iya, masih. Tapi mirip-mirip juga nih pertanyaan ya. Copy di flash disk. Saat kita copy di flash disk apa nanti? Maksudnya boleh nggak copy di flash disk gitu mungkin ya Mas Firman ya? Kalau kopinya enggak apa-apa, tapi untuk menjalankan aplikasi e-fakturnya jangan di flash disk ya. Harus di copy dulu ke perangkatnya. Apa yang sebenarnya tadi sudah ya? Sudah ya, input MPP 00 untuk wajib pajak surat subjek pajak luar negeri. Transaksi tanggal 19. Rekam di tanggal 19 masih pakai 15 digit, nanti upload 22. Nggak usah, nggak apa-apa, masih bisa pakai 15 digit di aplikasi e-faktur 4.0 ini. Sudah input faktur
kalau kita sudah input faktur keluaran dan diupload pada waktu yang sudah update 4.0, apa bisa? Sama nih Pak pertanyaannya dengan sebelumnya. Boleh, monggo saja. Kalau memang sudah nggak apa-apa diupload setelah tanggal 20 setelah downtime, monggo nggak apa-apa pakai yang 4.0. Intinya di tanggal downtime itu tadi Mbak, kalau sebelum downtime ya pakai 3.2, kalau setelah downtime ya pakai 4.0. Ya intinya. Mudahnya seperti itu sih. Kalau konsumen biasa kan nggak ngerti harus dipadankan tidak, lalu itu kan. Kalau memang ya intinya begini Bapak Ibu kan pajak, untuk NIK itu yang bisa divalidasi atau tervalidasi oleh aplikasi 4.0 ini adalah NIK yang sudah dipadankan. Jadi ya memang solusinya harus dipadankan dulu ya NIK-nya ya Mas Firman ya. Padankan dulu. Kemudian nah ini juga pertanyaan lanjutan. Nyambung nih, kalau pembelinya nggak mau ngasih ini gimana? Kalau memang terpaksa ya sudah pakai NPWP yang 15 digit. Masih bisa. Kalau sudah pakai aplikasi 4.0 itu tadi yang referensi tadi ya. Referensi ya. Jadi untuk referensi tidak otomatis terupdate ya Bapak Ibu kan pajak. Kalau memang mau diupdate ya harus diupdate satu-satu di referensi. Tapi sebenarnya bisa dipanggil tadi, misalkan kita punya referensi yang 15 ya, biasanya kan langsung panggil tuh, panggilan BWP cari. Nah nanti di situ waktu sebelum proses ke selanjutnya referensi yang ada itu kan dia akan divalidasi oleh sistem. Nah nanti kalau apabila validasinya berhasil, cetakan fakturnya akan otomatis juga langsung muncul aja sekalian aja gitu ya berarti ya. 16 seperti itu. Tapi kalau mau ngupdate satu-satu, update-nya masih satu-satu. Iya, kalau mau update di referensi ya harus satu-satu. Apabila hari ini buat di faktur uploadnya tanggal 7, apakah bisa? Bisa pakai versi 4.0 ya? Iya bisa. Direkam dulu aja nggak apa-apa. Ya itu tadi ya, pastikan DP yang nanti akan dipakai di 4.0 adalah DP yang paling update ya Mas Firman ya. DP yang paling baru. Ini tidak sesuai Dukcapil, betul. Jadi juga disampaikan jika datanya diambil ke Dukcapil, apakah pembeli juga mengurus NPWP? Oh, enggak. Itu dua hal yang berbeda sih sebenarnya ya. Kalau untuk kewajiban sebagai wajib pajak ya kembali lagi ke peraturan yang memenuhi persyaratan. Apakah sudah memenuhi dan objektif. Ya, secara objektif dan subjektifnya. Berpajak tanggal 20 bisa diinput tanggal 22 bisa. Pemadanan NIK, apakah harus datang ke kantor pajak? Nah ini tadi Mbak Rani sponsor pemadanan ya. Pemadanan NIK. Kalau untuk pemadanan sebenarnya gampang sih, di YouTube bisa dilihat ya Mas Firman ya, ada tutorial untuk pemadanan NIK. Jadi nanti Bapak Ibu kawan pajak tinggal buka aja di CP online-nya, kemudian kita langsung login ke profil ya. Ya, ke profil kita tinggal validasi gitu ya Mas. Tinggal validasi NIK-nya, kalau sudah valid nanti akan logout lagi, kemudian login dengan menggunakan NIK-nya. Kalau sudah bisa login pakai NIK berarti sudah padan. Kemarin juga sebenarnya terkait pemadanan ini itu banyak yang sudah dipadankan otomatis ya oleh sistem ya. Sudah secara jabatan sudah ada sebagian yang sudah terpadankan. Terpadankan otomatis. Jadi bisa dicek Bapak Ibu kan pajak di menu profil DJP online-nya. Kalau sudah statusnya valid ya sudah nggak perlu pemadanan lagi. Mungkin PR-nya yang itu tadi ya, kalau ada perbedaan di Dukcapil dengan server DJP itu harus melakukan perubahan data. Betul. Nah ini, kalau NIK-nya ditolak terus, apakah bisa minta bantuan KPP? Boleh. Nanti bisa konfirmasi ya ke kita ya. Atau tidak melalui Telegram. Maksudnya apakah bisa? Apakah NIK valid atau tidak melalui Telegram? Bisa, boleh. Nanti akan kita bantu ya. Tapi kita bantuan kita tuh sebatas kita hanya melihat ini datanya valid, cocok atau kesesuaiannya. Cocok atau tidak dengan Dukcapil. Misalkan dari nama nih, nama itu memang harus sama persis. Jadi misalkan Bapak Ibu kawan pajak memberikan data ke kita, ternyata setelah kita bantu cek masih belum sesuai. Nah itu untuk penyesuaiannya itu memang harus ke Dukcapilnya ya. Biasanya kita informasikan ini data NIK-nya tidak sesuai Bapak Ibu, mungkin ada petiknya, mungkin ada mungkin titiknya. Data yang di KTP, yang di kartu KTP dengan data yang di servernya mungkin juga beda. Bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan baca yang memang harus ke Dukcapil ya untuk memastikan ini nggak validnya di mana. Iya, gitu. Jika sudah pakai
4.0 apakah masih bisa oh sama Bisa. masih bisa. Jika revisi faktur pajak yang faktur manifestasi Oh mungkin ini faktur pengganti ini Mbak Roni. pengganti ya. Untuk Revisinya pengganti bisa. Jadi untuk proses bisnisnya sih sebenarnya nggak ada perbedaan ya Mas Firman ada perbedaan. Cuman bedanya ya itu tadi, sekarang setelah downtime itu pakainya yang 4.0. Untuk faktur-faktur pajak yang sudah berhasil upload sebelumnya itu nggak masalah. Nggak masalah. Sudah bisa lah, mau pakai bikin faktur penggantinya pakai 4.0 nggak masalah. Nggak masalah. Masih bisa. Jadi ini selanjutnya, jadi ini nanti faktur yang sudah upload di versi 3.2 apa tidak? Lo kan nampak kan database-nya sama, database-nya harusnya dipastikan tadi ya, harus database yang paling terakhir. Iya. Jadi kalau sudah diinput harus diupload semua. Ya. Iya dong. Ya gimana ya? Kalau memang mau diterbitkan fakturnya, silakan diupload. Baik. Kalau ke luar negeri bisa pakai 00 Kak. Maksudnya kalau ekspor harus buat faktur pajak. Nah ini tadi harus kita luruskan sebenarnya bukan untuk ekspor ya Bapak Ibu, bukan pajak. Jadi lawan transaksinya adalah subjek pajak luar negeri. Jadi untuk beberapa case itu kan ada yang namanya toko retail Mbak ya. Iya. Toko retail untuk VAT refund itu harus mencantumkan mencantumkan nomor paspor, kemudian NPWP-nya diisi 000. Nah, kalau transaksi ekspor ya dokumennya bukan faktur, tapi pemberitahuan ekspor barang PEB itu nanti masuknya ke dokumen lain. Dan itu juga sudah bisa difasilitasi juga di 16 digit. Oh ya, kemarin perlu kita sampaikan nggak ya? Yang jadi sudah ada kasus, ada wajib pajak yang sudah membuat ini untuk dokumen PPBJ nih Mas Firman. Oh PPBJ iya, kawasan bebas. Ya. Jadi untuk waktu pembuatan PPBJ itu sudah menggunakan NPWP 16 digit. Padahal kan untuk e-faktur kita masih belum mengakomodasi NPWP 16 digit. Jadi kemarin itu solusinya adalah PPBJ-nya harus diganti dulu ya untuk bisa di-upload di e-faktur. Misalkan tapi ada perbedaan waktu nih ya, PPBJ-nya terbitnya hari ini, fakturnya tanggal 22 misalnya. Nah itu nanti PPBJ-nya bisa diganti oleh wajib pajak. Ganti dulu PPBJ-nya. Tapi kalau setelah tanggal 20 kan nggak masalah ya Mas Firman ya. Betul. Sudah bisa. Sedangkan untuk ganti faktur, untuk faktur pengganti nggak ada masalah ya Mas Firman masih ya. sama. Masih bisa. Selama faktur data faktur itu ada di DB yang diupdate itu tadi. Ya. Oke. Ini sepertinya sudah sama-sama semua ya. Menyelesaikan belum input faktur, ya enggak masalah sih. Intinya perbedaan itu adalah di aplikasinya, menggunakan aplikasi yang mana. Kalau sebelum downtime, berarti hari ini ya itu masih bisa pakai faktur yang 3.2. Kalau setelah downtime harus pakai yang 4.0. Ya, intinya itu setelah itu aja downtime setelah tanggal 20 Juli jam 7 malam harus pakai aplikasi yang 4.0. Mau itu penggantian faktur, mau upload, mau retur, nah semuanya harus pakai yang 4.0. Oke, ini banyak sekali nih. Iya. NPWP 15 digit masih terpakai. Kemudian yang di backup folder DB tapi kalau bisa lokasinya berbeda ya. Ya. Kalau tidak sudah di drive D, apakah yang Pak Nur bisa drive D juga? Ya bisa, nggak masalah. Bisa tapi dibedain foldernya ya. Kalau bisa dibedain lokasinya. Cuman sebenarnya dari awal itu ya konsep e-faktur adalah satu wajib pajak satu perangkat sih. Ya. Lebih aman. Gitu. Ya, biar nggak ketimpa-timpa. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak ingin diinginkan. Iya. Untuk pemadanan NIK harus datang nggak harus, bisa di perangkat masing-masing. Untuk satu versi Oh iya bisa, input faktur di versi 4.0 Mbak, bisa. Bisa, nggak masalah. Masih bisa. Sebagai perusahaan membuat faktur pajak by sistem, konsumer tidak mencantumkan NPWP. Yang mana secara otomatis pada sistem pakai. Nah ini mungkin nanti ya akhirnya harus menyesuaikan juga ya Mbak Rani ya. Jadi kalau sesuai yang amanat tentunya yang sepertinya udah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi, NPWP 00 sudah nggak bisa lagi. Oke. Salah sebelum maksudnya salah mau dibikin faktur pengganti tadi ya nggak apa-apa, bikin aja bisa faktur bikin di aplikasi baru.
Karena oh ya 6.000. Karena kita maunya 6.000. Oh yang tadi lanjutannya tadi Mbak Rani untuk dia ada sistem. Oh iya. Mungkin Jadi sejalan itu disesuaikan ya. di aplikasi Untuk aplikasi intern di perusahaannya juga harus menyesuaikan. Karena juga yang e-bupot kan juga sudah menggunakan 16 digit ya, nah itu bisa lah data yang di situ misalkan berulang sama juga ada di e-faktur itu bisa tinggal ditambahkan ya Mbak Rani ya. Tinggal ditambahkan. Mas Firman ini kayaknya kita sudah hampir 60 menit ini. 60. Iya, untuk Bapak Ibu kan pajak mungkin tidak bisa semuanya kita jawab di sini ya. Masih banyak sekali deh. Ya, tapi jangan khawatir kan selain melalui live Instagram ini KPP Madya Surabaya juga melayani konsultasi helpdesk ya, bisa melalui telepon atau melalui chat Telegram di hari dan jam kerja. Jadi Bapak Ibu kan pajak nanti kalau misalkan ketinggalan nih Mas Firman masih belum terjawab pertanyaannya, boleh ya? Boleh, bisa konsultasi. Dan ini juga disimpan nggak ya live-nya? Oh iya, untuk live kita kali ini juga nanti akan kita pasang ya di feed Instagram KPP Madya Surabaya. Jadi nanti di follow aja ya. Follow aja, jangan lupa follow Instagramnya. Ya. Baik nih Mas Firman, kayaknya sudah semua kita sampaikan ya, insya Allah. Jadi yang perlu disiapkan kita simpulkan ya Mas Firman ya. Yang perlu disiapkan saat ini apa nih? Yang pertama backup database ya. Kemudian kalau sudah download aplikasi e-faktur 4.0, download dulu aja, tapi jangan digunakan. Jangan digunakan. Gunakan setelah downtime ya. Kemudian tadi jangan lupa setelah update refresh atau sinkronisasi profil. Betul. Kemudian apalagi ya? Pada saat downtime jangan ini ya. Ya jangan melakukan apapun upload, ya. Jangan upload. Kemudian Enova itu nggak bisa digunakan semuanya. Enova, web e-faktur, service e-faktur juga nggak bisa dilakukan apa-apa. Gitu ya. Kemudian pada saat backup, jangan lupa aplikasinya harus dalam keadaan tertutup. Jangan pas dipakai aplikasinya terus kemudian di copy, jangan. Oke, terus apa lagi? Sepertinya... Sudah ya. Oh iya, jangan lupa untuk melakukan pemadanan ya Mas Firman ya, karena begitu pentingnya identitas NIK yang sudah dipadankan itu, biar kita nggak repot, ini kok gagal mulu nih uploadnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita antisipasi dulu di awal, jangan sampai ke belakang nanti repot. Seperti itu sih pesannya.